Waalaikumsalam. Ada semua nih temannya? Oke, sebentar. Kalau gitu kita absen dulu yang belum hadir. Sebentar. Sambil menunggu teman yang belum hadir, kita absen dulu. Kelas 73 ini, Dek. Dengarkan namanya baik-baik, nah. Dikasih tahu juga temannya kalau di absen. Suruh masuk cepat-cepat di Google Meet. Andi Nifsatul Airah. Bentar. Andi Nifsatul Airah. Ini yang pelajaran kedua. Oke. Andin Aprilia Astri. Andin Aprilia Astri. Ada tidak Andin Aprilia Astri? Oke. Ardan Johan Saputra. Ardan Johan Saputra. Oke, nggak hadir, Dik. Audila Safira. Audila Safira. Aulia Az-Zahra. Aulia Az-Zahra ada. Oke. Aurel Fadila. Aurel Fadila ada. Aurel Fadila. Ada di Azila Islami Safwa. Oke. Bintang Junior. Danendra Cesta Mahardika. Oke. Dian Kaliza Putri. Dinda Safira Kristanto. Dinda Safira. Oh ya. Elinia Tisel Mawarni. Elinia. Oke.
Fadia Syafiqah, Galang Habilal, Jiraya Al-Ghifari Abdi, sudah di-chat ibunya, Ibu Rahmah, atau bilang di grup J. Oke, Hairunisa, oh ya, tadi malam sudah izin sama saya. Oke, Muhammad Angga Amiruddin. Oke, siapa lagi? Mas Ruro Ramadhani. Oke, Muhammad Ilham Ar-Rahman. Muhammad Arsyil Majid Anwar. Muhammad Arya Putra Ali Akbar. Arya Putra. Oke, nggak ada kabarnya. Faiz Arkan. Faiz. Tadi ada kayaknya Faiz. Bentar. Zahir Alif. Oke. Zulfikar Usman. Zulfikar. Ardan Maulana. Muhammad Fisabilillah. Muhammad Ishak Hasmun. Nancy Panca Aprilia. Nur Ashifa Rashid. Nur Makfirah. Nur Makfirah. Putri Andira Kurniadi. Rizka Wardani. Saldi. Salsadian Al-Mahri. Safira. Safira ada tidak? Oke, Winerson. Winerson ada? Tidak ada. Oke, mungkin itu nanti kalau ada temannya lagi masuk, suruh Mi saja chat di Google Classroom, kirim chat di situ kalau masuk. Jadi ini berapa orang? Sedikit, tidak terlalu banyak aja. Oke, jadi sekarang kita bisa mulai. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa dinyalakan dulu kameranya, muka lihat siap semua jika belajar atau masih baring-baring, Ji. Oke, Angga, Saldi, Ilhama, Rahman, Audi, Yulia, Bintang, Ardan, siapa lagi? Salsa, Fisabilillah, Putri Andira, Nur Ashifah, apa lagi? Sudah semua aja kumpul tugas yang kemarin? Sudah semua kumpul tugas? Atau ada yang masih belum? Di Google Classroom. Jadi kemungkinan hari ini materi terakhir kita untuk di pecahan. Habis itu nanti kita masuk ke Meet, mungkin pekan depan atau saya tunggu kabar dari Ibu.
Kita bakal ujian MIT tentang pecahan karena kita belum masuk ke himpunan. Selanjutnya kita bakal masuk ke himpunan. Jadi yang belum kumpul tugas, chat mak. Nanti ndak ada nilai tak itu. Kalau ndak kumpul tugas, tugas yang ji di Google Classroom yang 2 soal ji. Ndak semuanya. Ndak semuanya dikumpul. Belum semuanya dikumpul. Nanti mungkin bakal ditanya. Oke. Masih ingat pelajaran pekan lalu terakhir apa? Tentang apa? Penjumlahan. Himpunan, enggak, yang yang dijelaskan. Pecahan yang mana? Penjumlahan, pengurangan yang kita bahas contoh soal juga. Habis itu apa lagi? Sampai mana itu? Sampai bahas soal saja sudah masuk di perkalian atau belum? Belum. Jadi kita kelanjutkan di perkalian sebentar. Yang mana itu? Tadi. Sini udah. Oke, kita lanjutkan di materi perkalian, di penjumlahan perkalian. Ini sudah kan kemarin bilangan pecahan yang penjumlahan. Kalau penjumlahan masih diingat harus diapakan dulu kalau beda penyebutnya? Ya, dikali silang atau disamakan dulu penyebutnya baru bisa dijumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan. Harus disamakan dulu penyebutnya kalau mau dioperasikan atau dilakukan itu pengurangan dan penjumlahan tadi. Kemudian contohnya juga sudah, ini juga sampai latihan soal toh. Oke, selanjutnya ini untuk perkalian, belum masuk di perkalian kan? Belum. Nah, jadi kalau perkalian itu berbeda dengan penjumlahan kemarin. Kalau penjumlahan kan harus disamakan dulu penyebutnya. Misalnya kalau di sini misalnya penjumlahan kemarin misalnya 1/2 ditambah 1/3. Tidak bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya berbeda. Jadi harus disamakan dulu. Sementara kalau di perkalian kita tidak perlu menyamakan penyebut. Kita tidak perlu pikir ini yang di bawahnya. Kalau perkalian tidak perlu disamakan penyebutnya. Jadi bentar saya zoom supaya kelihatan jelas. Jadi bisa langsung saja dikalikan seperti ini. Ini yang di sini. Ini langsung saja dikalikan. 1 dikali 1, 1. 3 dikali 2, 6. Langsung saja dikalikan seperti itu. Yang dikalikan juga atas dengan yang bawah. Kalau penjumlahan kan yang seperti masih ingat yang saya kasih contohnya misalnya 2/3 ditambah 2/4. Harus disamakan dulu penyebutnya. Gimana caranya samakan penyebut? Kita bisa kali silang, bisa juga kita cari angka yang bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 4. Berapa? Atau kalau bingung begini, kalikan saja 3 dikali 4 berapa? 12. 12 dibagi 3? 4 dikali 2? 8. 12 dibagi 4? 3 dikali 2? 6. Toh? Jadi seperti ini. Jadi kita yang dijumlahkan itu yang di atasnya saja, yang di bawahnya tidak dijumlahkan. Misalnya nih, saya tulis ulang. 8 sama 6 di 8 sama 6. Saya kan nanti kalau kita ubah penyebutnya bisa jadi seperti ini. Kan saya ubah jadi kan 3 dikali 4 12. Makanya di sini saya tulis di bawahnya per 12. Kemudian tadi kan di atas sini 8 sama 6 toh. Nah, yang dijumlahkan itu yang di atas sini saja yang dijumlahkan, yang di atas sini, yang di bawahnya tidak. Yang di bawahnya tidak. Jadi yang dijumlahkan hanya yang di atas, yaitu 8 ditambah 6 berapa? 14 per 12. Jadi yang di bawahnya dia tidak dijumlahkan tetap. Sementara kalau perkalian yang di atasnya dikali, yang di bawahnya juga dikali.
Begitu. Sampai sini paham? Ya, kalau penjumlahan dan pengurangan sama, harus kan disamakan dulu yang bagian bawahnya baru bisa jumlahkan. Yang dijumlahkan pun hanya di bagian atas, yang di bagian bawah tidak. Sementara kalau perkalian, ini yang di atas sama-sama dikali yang di atas, yang di bawah sama-sama dikali yang di bawah. Jadi kalau yang di contoh soal ini dikalikan sebentar. Saya di sini. Ini. Jadi di sini dia 1 dikali 1 berapa? 1. Iya, 3 dikali 2 6. Jadi dia hasilnya 1/6. Itu didapat dari ini salah ya. Ini salah. Ini 1 seharusnya. 1 dikali 1 dengan 2 dikali 3. Caranya begitu, langsung saja dikalikan. Kalau perkalian, langsung saja atas dikali atas, bawah dikali bawah. Kalau yang di bawah, coba perhatikan contoh yang di bawah. Yang soal B. 2 dikali 3 berapa? 6. 3 dikali 4? 12. Jadi hasilnya 6/12. Atau bisa disederhanakan, misalnya sama-sama dibagi berapa kira-kira? Supaya kecil. Dibagi 2 bisa, dibagi 6 bisa juga, dibagi 3 bisa juga, kan? Misalnya kita ambil yang terbesar, ternyata bisa kak. Kalau aku bagi 6, jadinya di atasnya kan kalau dibagi 6 jadi sisa 1 per, kalau 12 dibagi 6 berapa? 2, jadi hasil sederhananya 1/2, berarti 6/12. 6/12 itu sama dengan 1/2. Iya, 1/2. Nah, begitu juga untuk contoh-contoh yang lain, sama Ji, langsung saja dikalikan. Jadi kita kalau untuk perkalian, kita tidak usah ubah penyebutnya, karena bisa langsung saja dikalikan. Misalnya di sini. Kalau yang di sebelah, yang soal C, 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 2, 4. 5 dikali 3, 15. Jadi langsung saja hasilnya 4/15 toh. Kalau yang di bawah 2/5 dikali 3/4 berapa? 2 dikali 3. 2 dikali 3 6. 5 dikali 4 20. Iya, jadi di situ ada kesimpulannya bahwa misalkan diketahui pecahannya itu A per B dan C per D. Yang pasti B sama D-nya tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya yang mana itu Kak, B sama D? B sama D itu tidak, yang di bawahnya. Misalnya nanti ada soal 1/0. Tidak boleh kalau D 1/0. Soalnya B-nya 1/0. Terus ini yang di bawah, yang D-nya 2/0. Tidak boleh. Kalau per 0 ya hasilnya 0 kan pasti. Enggak 0. Kalau pernah nih belajar bilangan yang dikalikan dengan 0 atau dibagi 0? Tidak pernah? Jadi nanti kalau adik-adik mungkin ketemu di SMA atau di kelas 8 atau kelas 9, jadi semua bilangan yang dibagikan dengan 0 itu hasilnya tak hingga, tidak terdefinisi, bisa dikatakan tidak terdefinisi atau tak hingga. Jadi semua yang dibagi 0 itu hasilnya tidak jelas, tidak terhingga. Jadi makanya di sini dia bilang tidak boleh sama dengan 0. Jadi diketahui pecahan ini A per B dan C per D, dengan B tidak boleh sama dengan 0, D-nya tidak boleh sama dengan 0, atau yang di bawahnya ini tidak boleh 0, B sama D tidak boleh 0. Maka akan berlaku ini yang tadi, seperti yang tadi. Perkalian A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C, sama dengan A dikali C, kemudian B dikali D. Itu atas dikali atas, bawah dikali bawah. Seperti itu. Syaratnya dia tidak boleh 0, yang di bawahnya tidak boleh 0. Semua angka boleh, tapi tidak boleh 0. Yang di bagian bawah sini tidak boleh 0. Oke? Sampai sini paham? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi dari kesimpulan tadi ini ada juga beberapa bentuk diperoleh, beberapa bentuknya. Misalnya di sini untuk
B sama dengan 1. Kalau B-nya sama dengan 1 kan tadi seperti ini. Kan tadi soalnya seperti ini. A per B dikali C per D. Bentuknya kan seperti ini. Kalau B-nya sama dengan 1, terus berarti misalnya A per 1. Kalau dibagi 1 berapa? A dibagi 1. Misalnya angka dibagi 1 berapa? 2 dibagi 1 berapa? 2 dibagi 1. 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 berapa? 2. Jadi semua angka yang dibagi dengan 1 adalah dia sendiri. Toh, 2 dibagi 1 sama dengan 2. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Toh, misalnya kita punya 3 kue. Misalnya siapa ya di situ ya? Misalnya Dian punya 3 kue. Disuruh bagi ke sepupu-sepupunya. Berarti setiap orang dapat disuruh bagi ke disuruh kasih tak satu-satunya untuk sepupunya. Berarti setiap orang dapat satu. Oh, enggak ada, sama. Oh, terbalik. Misalnya kita punya 2 kue. Terus kalau dibagi 1 berarti buat kita sendiri. Kalau buat kita sendiri berarti kita dapat 2. Toh, karena tidak dibagi ke orang lain, untuk 1 orang saja. Paham ya? Pokoknya semua angka yang dibagi dengan 1 adalah angka di atas. Angka di atas itu hasilnya. Misalnya 4 dibagi 1, hasilnya ya 4. 10 dibagi 1, hasilnya ya 10. Iya kan? Paham? Untuk pembagian itu ya, jadi kalau sama juga berlaku juga kalau dia ditulis seperti tadi. Kalau di sini A dibagi 1, berarti dia A, toh? Segala sesuatu yang dibagi 1 hasilnya dia sendiri yang di atas. A. Kemudian dikali C per D. Nah, jadi yang dikalikan itu yang di sininya saja, yang dikalikan itu yang ini. Yang atas dengan yang atas, walaupun ini dia tidak punya, ibaratnya dia tidak punya angka ya di bawahnya. Ini kan tidak ada 0 kan, atau bukan 0 kan, per 1 tadi sebenarnya per 1, cuman tidak usah ditulis. Kalau dalam matematika kalau dibagi 1 tidak usah ditulis, jadi tulis saja A. Jadi caranya itu kalau ditemukan soal begitu, misalnya begini, misalnya ada soal 3 dikali 2 per 4. Nah, di sini dia bilang caranya itu A dikali C, berarti yang di sini dikali dengan yang di atas, yang di bawahnya tetap di bawah, yang D-nya tetap di bawah, tidak dikalikan dengan apapun. Jadi yang seperti ini kan tadi 3 dikali 2 per 4, berarti cara kerjakannya 3 dikali 2, hasilnya berapa? 3 dikali 2 6 dibagi 4, toh. Jadi begitu. Dipaham maksudnya? Jadi ini dia pecahan dengan bilangan bulat. Jadi bilangan bulatnya ini dikalikan saja ke atas, tidak usah dikalikan ke bawah. Dikalikan saja ke atas. Jadi 3 dikali 2 hasilnya 6. Sampai sini jelas? Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kemudian yang bentuk yang kedua. Ini ada lagi. Bentuk yang kedua. Nih, dia dikali dengan angka yang sama. A per B dikali A per B. A per B dikali A per B. Hasilnya tentu saja yang seperti yang tadi saya bilang. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. Atas dikali atas dibagi bawah dikali bawah. Toh? Atau bisa kita tulis A dikali A. A dikali A kan sudah belajar perpangkatan, toh. Kalau A dikali A berarti sama dengan A kuadrat. Iya kan? Nah, kalau B dikali B hasilnya B kuadrat. Kita bisa, kalau sesama kuadrat gini, kita bisa gabungkan kuadratnya dengan menambahkan tanda kurung di sini. Baru kuadratnya ditaruh di luar. Berarti maksudnya
A-nya dikuadratkan, B-nya juga dikuadratkan. Begitu, kalau digabung. Seperti itu. Sampai sini paham? Nah, ini juga kalau dia dikali 3 kali, seperti ini. A per B dikali A per B dikali A per B. Berarti ada A-nya sebanyak 3. A dikali A. A dikali A dikali A. Berarti sama dengan A pangkat A pangkat 3 karena A-nya sebanyak 3. Yang di bawah B dikali B dikali B. Berarti B pangkat 3. B pangkat 3. Iya, jadi seperti yang tadi, A pangkat 3, B pangkat 3. Kemudian bisa digabung pangkatnya dengan menambahkan tanda kurung. Baru pangkatnya ditaruh di luar. Iya kan? Sampai sini paham? Oke. Jadi di sini dapat disimpulkan itu yang seperti saya katakan tadi. Jadi kalau dia misalnya ada tanda kurung begini baru di luarnya ada pangkat, berarti artinya pangkatnya dikali ke dalam. Seperti ini. Berarti yang ini pangkatnya A pangkat 2, A-nya pangkat 2, B-nya juga pangkat 2. Jadi dituliskan seperti ini, A pangkat 2 per B pangkat 2. Kemudian yang di sini juga sama. Berarti pangkatnya dikali ke dalam, dikali ke A, dikali juga ke B. Berarti A pangkat 3 sama per B pangkat 3. Paham? Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, di sini pembagian. Untuk pembagian kurang lebih sama sifatnya dengan perkalian tadi. Sebelumnya kita belajar kan perkalian pecahan. Nah, misalnya di sini. Contohnya 1 dibagi oke. Soalnya di sini. Nah, di sini kan pertama kita lihat di situ ada pecahan perkalian pecahan yaitu 2 per 3 dikali dengan 3 per 2. Jadi kita kalikan 2 dikali 3 berapa? 2 dikali 3 6. 3 dikali 2 6. 6 dibagi 6 6 dibagi 6 1 kan? Kemudian misalnya kita mau buktikan kan tadi kita peroleh hasilnya kalau 2 per 3 dikali 3 per 2 hasilnya 1 toh. Coba kita balik. 1 kita bagi dengan 2 per 3. Apakah hasilnya 3 per 2? Kan perkalian tadi kan seperti ini. 2 per 3 dikali 3 per 2 hasilnya 1. Berarti apakah 1 dibagi dengan 2 per 3 hasilnya 3 per 2? Kita lihat. Kan perkalian begitu kan? Misalnya di sini adik-adik lihat. 2 dikali 6 sama dengan 12. Apakah 12 dibagi 2 hasilnya 6? Kita lihat di situ kan kalau bilangan bulat gampang, kalau pecahan kan agak sulit karena ada per-pernya. Jadi kita lihat di sini. Apakah 1 dibagi 2 per 3 hasilnya 3 per 2. Nah, untuk pembagian seperti ini tadi kan ini dia tulis seperti itu. Ini 1 dibagi 2 per 3. Kalau dibagi begini bagaimana caranya, Kak? Nah, kalau dibagi begini, adik-adik bisa tuliskan seperti ini. 1 dibagi 2 per 3 kan sama dengan, kalau ditulis bentuk pecahannya berarti 1 per 2 per 3. Oh, kalau bentuk pecahannya. Misalnya nih, 2 dibagi 4 berarti sama dengan 2 per 4. Toh, kalau ini 1 dibagi 2 per 3 berarti kalau ditulis bentuk pecahan seperti ini 1 per 2 per 3. Nah, kalau begini bagaimana hitungnya? Pusing kita? Pusing enggak? Enggak. Nah, jadi kalau begini caranya itu kita bisa balik saja. Misalnya pembagian gimana ya? 1 per itu. Bisa. Oh, jadi hasilnya itu sama dengan ini.
Ini dibalik angkanya supaya kita bisa dapat hasilnya. 1 dibagi ini berarti sama dengan 1. Tidak ditulis ini lagi satunya. 3-nya kita naikkan ke atas. 3-nya kita naikkan ke atas. Kemudian 3-nya naikkan ke atas berarti 3 dikali 1. 3 dikali 1 berapa? 3. Kemudian di bawahnya ada angkanya per 2. Berarti hasilnya 3 per 2. Begitu aja saja. Jadi hasilnya ini 3 per 2. Untuk 1 dibagi 2 per 3. Karena ini angkanya dikalikan ke atas. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya itu bisa adik-adik lihat di situ, di sini. 1 per A per B sama dengan ini B-nya jadi naik ke atas. B-nya dikali dengan 1 B kan, jadi B per A hasilnya seperti itu. Gampang atau tidak? Misalnya nih, 1 per 4 per 5, berarti hasilnya sama dengan? Iya, 5 per 4, dibalik saja, 5-nya naik ke atas, 4-nya tetap di bawah, jadi 5 per 4, begitu, paham? Paham? Oke, selanjutnya ada lagi di sini angkanya. Bagaimana kalau dia bukan, bagaimana kalau dia bentuknya seperti itu? Oke, sama gini, kebalikannya Ji. Misalnya di situ dia ini yang dicontoh dia 5 dikali 1 per 3. 5 dikali 1 per 3. Berarti langsung saja seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Berarti 5-nya dikali ke atas, 3-nya tetap di bawah. 5 dikali 1, 5. 3-nya tetap per 3. Atau bisa kita tulis dengan 5 bagi 3. Toh? Yang ini paham nih toh? Iya, gampang sekali Ji yang itu. Oke. Atau bisa juga seperti ini. Kalau kita balik 5 per 3. 5 per 3 itu 5 per 3 sama dengan 5 dikali 1 per 3. Karena 5 dikali 1 kan 5. Misalnya ada lagi di sini. Misalnya di sini 2 per 4. 2 per 4 sama dengan 2 dikali berapa? 1 per 4. Ya kan? 2 dikali 1 per 4 berarti 2-nya dikali di sini berarti jadi sama dengan 2 per 4. Kan sama yang sebelah sini sama di sebelah sini. Ya kan? Iya, jadi seperti itu. Misalnya tadi ini kan A per B sama dengan A dikali 1 per B. Sampai sini paham? Oke, kemudian ada misalkan A sama dengan M dibagi N dan B sama dengan P Q. Oh, oke, yang ini pembagian. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. 1 per 2 dibagi 3 per 4. Nah, bagaimana nih kalau begini? Bagaimana cara kerjainnya? Ada yang sudah tahu? Iya, dikalikan. Tapi kalau mau kalikan bagaimana caranya? Nah, kalau kita kalikan berarti ininya kita seperti yang digambar ini, seperti yang digambar, seperti yang di atas. Ini kan ada ini. Kita ubah. Berarti kita tulis dulu MN-nya atau angka depannya di sini dalam hal ini 1 per 2 dikali dengan kita ubah ini. PQ-nya kita ubah menjadi 1 per PQ. Berarti 1 per apa ini di bawah? 3 per
Iya, 3/4 toh. Berarti 1/2. Kan tadi kita sudah belajar kalau kalau yang ini kalau 1/3/4 berarti ubah ke pecahan yang ini sama dengan yang di bawahnya pindah ke atas toh jadinya 4/3. 4/3. Berarti jadinya ini dikali dengan 4/3 karena 4/3 sama dengan 1/3/4 toh. Berapa hasilnya? 1/2 dikali 4/3. Iya, 4/6. Berarti hasilnya 4/6. Iya kan? Sampai sini paham? Ya, gampang gitu. Kalau perkalian pembagian. Nah, jadi itu kesimpulannya sama seperti itu misalnya. Jadi misalnya nanti kalau adik-adik temukan pembagian, misalnya seperti misalnya ada pembagian seperti ini. 2/3 dibagi 5/6. Berarti caranya itu tulis aja langsung 2/3 dikali ini kita balik. Ini kita balik. Jadi 5/6 menjadi 6/5. Kemudian kita kalikan. Langsung sudah didapatkan hasilnya nanti di sini. Begitu saja. Gampang tidak? Jadi kalau dia pembagian kita balik saja ini yang di sini. Sebentar. Kita balik saja ini yang di sini. 5/6 menjadi 6/5. Kemudian kita ketika sudah kita balik menjadi 6/5, kita langsung saja kalikan. 2 dikali 6 per 3 dikali 5. Seperti itu saja. Gampang kan? Gampang dong. Oke, kita lanjut lagi. Materi selanjutnya itu tentang ini contoh. Contoh perkaliannya. Perkalian desimal. Nah, jadi ada beberapa cara bisa dilihat di sini. 2,83 dikali 1,6. Berarti kan sudah belajar tentang mengubah bentuk pecahan kan kemarin. Berarti kalau dua angka di belakang koma dia per berapa? 100. Per 100 kan masih ingat? Per 100 karena dia dua angka di belakang koma per 100 berarti makanya di sini dia berubah menjadi 283 per 100. Kalau kita mau hilangkan komanya Kak, misalnya pusing Kakak lihat ada koma-komanya, berarti kita bisa ubah ke bentuk pecahan per 100. Tapi kita hilangkan komanya, jangan lupa. Kalau kita ubah ke bentuk per 100, komanya harus hilang. Kemudian kalau dia satu angka di belakang koma, dia per 10, makanya dia berubah di sini menjadi per 10, tapi komanya sudah hilang, jadi 16/10. Kemudian kalau sudah begini kan, kalau dia perkalian seperti yang tadi langsung saja dikali 283 dikali 16, kemudian 110 dikali 10, langsung saja dikalikan. Nih, ketika dikalikan kemudian disederhanakan seperti tadi. Kalau dia per 1000 berarti kalau diubah ke bentuk desimal berarti dia 3 angka di belakang koma kan? 3 angka di belakang koma kalau per 1000 3 angka di belakang koma, makanya di sini kalau dibagi dengan 1000 4528 dibagi 1000 berarti tinggal ditambahkan saja komanya menjadi 4,528. Jadi seperti ini. Tidak usah lagi pusing-pusing besar sekali ke angkanya, tidak bisa kubagi. Nah, kita adik-adik perhatikan di situ dia kan per 1000. Kalau per 1000 berarti tinggal ditambahkan saja komanya. Apalagi misalnya di sini 4528 per 100. Di mana komanya kira-kira kalau kita bagi? Komanya di mana? Kalau per 100 berarti dua angka di belakang koma toh? 28, dua angka di belakang koma. Berapa nih yang dua angka? 1, 2. Berarti di sini komanya kan? Iya, karena dia per 100.
Iya, kalau per 1000 berarti komanya maju karena dia harus 3 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma berarti ini 1, 2, 3. Berarti komanya di bagian sini, di belakangnya 4. Toh komanya di sini. Sampai sini paham? Oke, situ paham. Jadi hasilnya diperoleh bahwa yang tadi. Hasilnya diperoleh bahwa 2,83 dikali 1,6 itu 4,528. Seperti itu. Caranya gampang. Jadi adik-adik tidak perlu pakai kalkulator. Ingat saja, oh kalau 2,83, oh 2 angka di belakang koma Kak. Berarti kalau begitu berarti 283 per 100 Kak, karena 2 angka di belakang koma. Kalau 1,6 berarti oh 1 angka di belakang koma Kak, berarti 16 per 10. Berarti tinggal dikalikan nih. Kalikan diperoleh nih hasilnya. Baru kita bagi lagi dengan 1000. Kalau bagi 1000, oh tidak usah nih pusing kalau dibagi 1000 Kak, karena tinggal ditambahkan saja. Kalau 1000 berarti 3 angka Kak di belakang koma, berarti komanya di sini. Sampai sini paham? Oke. Nih sama Ji ini kurang lebih. Oh, cara lainnya juga ada. Cara lainnya misalnya nggak mau Ki ubah pecahan. Bisa langsung dikalikan. Misalnya ini 2 angka belakang koma, kita sejajarkan angka-angkanya. Kalau perkalian, kalau penjumlahan kan kemarin adik-adik ingat harus komanya lurus, toh? Harus lurus komanya. Misalnya nih, 2,567. Kemudian ada juga ditambah dengan 1,6. Berarti yang pertama komanya harus lurus, 2,567. 1,6 berarti harus ditaruh di sini karena komanya harus lurus kalau penjumlahan dan pengurangan. Sementara kalau perkalian kita tidak perlu kasih lurus komanya, bisa ada lihat di sini, tidak perlu dikasih lurus komanya. Yang penting angkanya dia sejajar. Ini dari belakang 3 lurus sama 6, 8 lurus sama 1. Harus lurus angkanya belakang. Kalau ini kan yang kemarin kalau dia berbentuk penjumlahan pengurangan, komanya yang harus lurus. Kalau perkalian tidak. Jadi kita sejajarkan angkanya ini yang dari belakang, kemudian kita lakukan perkalian. Seperti biasa. Misalnya ini 6 dikali 3 akan 18. Kemudian di sini simpan 1. Kemudian 8 dikali 6 dikali 8 kan 48. 48 ditambah 1 49. Di sini 9, kemudian di sininya simpan 4. Jadi 6 dikali ini 6 dikali 2 12 ditambah 4 16. Makanya di sini dia 16. Kemudian ini juga dikali ke sini, dikali ke sini, diperoleh hasilnya begini. Kemudian diingat ada 3 angka karena 2 ditambah 1, ini 2 ditambah 1 sama dengan 3, berarti ada 3 angka di belakang koma. Jadi 1, 2, 3 nanti dikasih koma. Sampai sini jelas? Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, kalau untuk pembagian apa ya contohnya perkalian? Sama Ji seperti tadi. Soalnya di sini ya. Soalnya di sini dia pembagian. Sini dia pembagian. Ingat kita kalau kita ubah dulu ke bentuk pecahan, berarti kalau dibagi sama dengan diapai kalau dibagi? Dibagi kita ubah ke perkalian berarti sama dengan dibalik, toh? Dibalik, misalnya ini tandanya dibagi. Kan saya ubah ini soalnya menjadi dibagi. Berarti jangan dulu perhatikan ini. Berarti kalau begini, kalau 283 per 100, yang ini saya bicarakan, 283 per 100 dibagi dengan 16 per 10 berarti sama dengan, kita balik toh, 283 per 100 nya tetap, kita balik, kita kalikan dengan, kita ubah ke perkalian, kita kalikan dengan 16 per 10 dibalik menjadi
16 per 10 dibalik menjadi, iya, jadi di sini 10 per 16. Iya, jadi kalau pembagian kita ubah saja. Oh, kalau pembagian bingung kakak, jadi diubah saja ke bentuk perkalian dengan cara perpecahan yang di belakang dibalik. Jadi 16 per 10 menjadi 10 per 16. Kemudian dikalikan nih, 283 dikali 10, 100 dikali 100 dikali 16, dapat nih hasilnya nanti. Begitu. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Tidak aja. Oke, sebentar lagi. Nah, kalau begitu saya kasih PR lagi. Nanti saya kasih masuk di Google Classroom. Nanti dikerjakan ya. Kemudian kalau sudah paham kan, kita lanjut materi selanjutnya. Di sini ada operasi hitung campuran. Kenapa Kak dibilang campuran? Campuran karena dia ada di sini, dia ada operasi penjumlahan, ada juga operasi pengurangan. Makanya dia dibilang campuran, dicampur-campur operasinya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Nah, kemudian kalau adik-adik kadang sudah tahu kalau antara yang di bawah ini yang soal B, antara penjumlahan dan perkalian, kalau adik-adik temukan soal B ini, yang mana lebih dulu dilakukan operasi, perkalian atau penjumlahan? Perkalian. Jadi kalau ada, iya, jadi kalau ada perkalian dengan penjumlahan, adik-adik dahulukan dulu yang perkalian. Berarti kita dahulukan yang ini dulu. Misalnya gini kan banyak sekali Kak. Oh, tidak usah pusing, lihat nih tandanya dulu, dia perkalian atau pembagian atau penjumlahan atau pengurangan. Kalau ditemukan begini, dia antara penjumlahan dan perkalian, berarti perkalian dulu. Berarti kita lakukan perkalian 1 dikali 2. Kalau perkalian kan langsung saja dikali. 1 dikali 2 berapa? 2. Kemudian 3 dikali 5? 15. Toh? Nah, 15 berarti ini berubah nih menjadi 2 per 15 toh. Kemudian ingat kita masih ada soalnya ini yang di depan. 1 per 2. 1 per 2. Saya tulis di sini ditambah. Berarti kalau sudah begini kita tambahkan jadi perkalian dulu dikalikan, yang ada perkaliannya dulu dilakukan, baru ditambah dengan yang di depannya. Begitu cara yang mengerjakan kalau soal pecahan campuran. Sampai sini paham? Jadi kalau ada perkalian penjumlahan, perkalian dulu. Kalau Kak, kalau penjumlahan sama pengurangan yang mana dulu? Kalau penjumlahan pengurangan bebas, adik-adik bisa pilih yang mana. Misalnya mau Kak dulu penjumlahan Kak, karena supaya dari angka depanmu, dari depanmu dulu. Berarti 1 ditambah 3 per 5 dulu dikerjakan. Ini dulu dikerjakan, kemudian sudah dapat hasilnya ini, kita kurangkan dengan ini toh. Kurangkan dengan 3 per 2. Tapi adik-adik ingat lagi penjumlahan sama pengurangan harus disamakan dulu penyebutnya toh. Samakan dulu penyebutnya. Itu. Sampai sini paham? Oke. Kemudian ini juga ada Kak, ini soalnya Kak, pecahan campuran baru udah pecahan campuran dikali Tommy, baru dikurang Tommy, baru dibagi Tommy. Bagaimana itu? Nah, jadi kalau ada seperti ini, perkalian, pengurangan, pembagian, yang mana duluan? Iya, perkalian juga duluan. Kalau ada perkalian sama pembagian, perkalian dulu. Kalau ada perkalian sama penjumlahan, perkalian dulu. Kalau ada perkalian sama pengurangan, perkalian dulu. Jadi kalau ada perkalian di situ, perkalian yang dulu paling utama. Oke? Ya, jadi perkalian dulu. Jadi di sini kita kalikan dulu. Berarti kalau begini Kak, bingung Kak? Ada pecahan campurannya. Kenapa ada 1 2 per 19 dikali sama ini? Bagaimana caranya?
Berarti caranya kita ubah dulu. Yang pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Masih ingat? Ada yang ingat atau tidak? Iya, 1 kali 9 tambah 2. Berapa? 1 kali 9 berapa? 9. Nah, kalau kalau adik-adik mau ubah, iya, kalau adik-adik ada catatan juga, adik-adik kalau mau ubah pecahan seperti ini, berarti yang di bawahnya tetap. Berarti kita tulis dulu per 9, tetap Ki, yang di bawahnya 9. Kemudian atasnya itu 9 dikali 1 ditambah 2. 9 dikali 1, 9. Ditambah 2, 11. Jadi, iya, jadi bentuk pecahan campuran dari 1, 2/9 yaitu 11 per. Nah, kalau sudah dapat hasil begini, kita kalikan dengan ini. Kita kalikan 11 per 19 dikalikan dengan 1/4. Berapa? Berarti 11 dikali 1, 11. 9 dikali 4, 36. Toh? Berarti iya, berarti hasil dari ini dikali ini kita dapatkan 11/36. Kemudian kalau sudah begitu, yang mana lagi? Perkalian sudah, sesudah perkalian yang mana lagi dilakukan? Operasi. Iya, pembagian dulu, jangan langsung dikurangkan, Dek. Jangan langsung dikurangkan. Sesudah perkalian baru pembagian, sesudah pembagian baru pengurangan. Jadi, kita bagikan juga ini. Ingat kita tadi kalau pembagian pecahan, kita ubah saja ke perkalian. Bagaimana caranya? Dibalik toh. 5/8 dikali sama 2/1. Kita balik 1/2 menjadi 2/1. Kita kalikan nih, 5 dikali 2 berapa? 10. 8 dikali 1, 8. Nah, berarti hasil pembagian ini itu hasilnya 10/8. Nah, berarti dari sini 11/36 tadi, 11/36 kita kurangkan dengan 10/8. Berapa hasilnya kira-kira? Harus disamakan juga penyebutnya karena pengurangan toh. 11/36 dikurang 10/8. Samakan penyebutnya, berapa kali berapa yang hasilnya 36. 36 itu kalau enggak salah 6 dikali 6, 6 dikali 6 sama 8 dulu. Atau kita kalikan saja biar angkanya besar, enggak apa-apa, Di. Kalau misalnya adik-adik mepet di sini, adik-adik lupa bagaimana caranya cari angka yang bisa dibagi dengan 36, bisa juga dibagi 8. Kalau pusing dan kerja soal kan harus cepat. Kalau pusing Ki, kalikan ini saja. Kalikan 36 dikali 8. 36 dikali 8. Berapa itu? 6 dikali 8? 48. 48. 8 dikali 3? 24 ditambah 4, 28. Berarti hasilnya 288. Berarti kita pakai nih di sini 288 dikurang per 288. Nah, 288 dibagi 36 pasti 8 toh. Karena ini dikali ini hasilnya ini. Berarti kalau ini dibagi ini hasilnya pasti ini. Jadi 288 dibagi 36 8. 8 dikali 11. 8 dikali 10 80. Berarti kalau ditambah 1 88, iya kan? Iya, toh? 8 kalau perkalian. 8 dikali 10. Kemudian di sini 288 dibagi 8 pasti 36 kan? 288 dibagi 8 36. 36 dikali 10 360. Nah, setelah itu kita peroleh hasilnya. Oh, hasilnya minus, Di. Berarti 88 dikurang 360. 88 dikurang 360. Sebentar, pusing, Di. Pusing pasti. Sebentar. 288 kali 360.
dikurang 360, berarti kita balik saja 360 dikurang sama 88. Hasilnya 10 dikurang 8 2. Kemudian di sini sisa 5, berarti pinjam 1 15 dikurang 8. 15 dikurang 8 15 dikurang 8 7. Sisa 1 berarti sisa 2 272, berarti hasilnya kita tambahkan saja negatif 272 per 288, berarti itu hasilnya, hasil dari ini tadi operasi perkalian. Jadi adik-adik cukup perlu saja ingat langkah-langkahnya. Kalau ada perkalian sama pembagian, perkalian dulu, baru pembagian, baru pengurangan. Seperti itu urutannya. Jadi kalau operasi campuran, kita kalikan dulu. Habis kita kalikan, kalau ada pembagian, kita bagikan dulu. Sesudah bagi, baru kita lakukan pengurangan atau penjumlahan. Sampai sini paham? Ya, jadi paham gitu polanya. Yang pertama, yang pasti adik-adik harus tahu yang mana dulu dikerjakan supaya hasilnya tidak salah. Karena beda itu hasilnya kalau salah urutan, Ki. Beda itu hasilnya nanti. Jadi misalnya yang ini, soal yang ini, yang mana dulu? Yang soal D. Soal D itu di sini ada pembagian, ada juga penjumlahan, ada juga perkalian. Yang mana dulu? Perkalian, baru pembagian, baru penjumlahan. Jadi yang pertama itu perkalian, iya, baru pembagian, baru penjumlahan, begitu. Kalau yang di bawah ini, yang di bawah, di sini ada pembagian, ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan. Yang mana pertama? Perkalian dulu dikalikan, baru dibagi, iya, baru pembagian, baru yang mana lagi? Penjumlahan, baru pengurangan. Kalau penjumlahan sama pengurangan yang saya tahu bisa Ji, kalau terbalik tidak apa-apa, tapi kalau perkalian sama pembagian tidak boleh, harus perkalian dulu. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi ini operasi hitung campuran itu adalah operasi pecahan yang memuat paling sedikit dua tanda operasi seperti yang soal tadi yang nomor 1. Paling sedikit dua tanda operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Paling sedikit 2 kan, berarti boleh 4, 5, 6, boleh. Urutan pengerjaannya itu sama dengan urutan sama bilangan bulat. Kayaknya sudah diajarkan juga sama ibu. Operasi hitungnya seperti yang tadi, perkalian dulu, baru pembagian, baru penjumlahan, baru pengurangan, begitu Dek. Sampai sini paham? Nah, kalau paham nanti saya kasih juga ini untuk dikerjakan. Saya kasih di Google Classroom. Di situ bisa aja dilihat soalnya juga, oke? Oke. Habis waktunya, Dek. Ada guru mata pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya mata pelajaran apa? Indonesia. Bahasa Indonesia Google Meet juga biasanya. Oke. Kalau begitu saya akhiri dulu, mungkin sampai di sini saja dulu. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi nanti saya kasih tugas, ditunggu saja, dan adik-adik juga usahakan kalau dikasih tugas begitu, kalau ndak ada kita bikin, kerja tugasnya. Daripada nanti ada mau pergi baru ndak jadi pergi karena ada tugas tak belum dikumpul. Oke? Iya, nanti diperhatikan juga tenggat waktunya. Ada itu temannya yang belum nak kirim karena ada sakit kakeknya, adalah ini, adalah itu, kan saya kasih waktu 6 hari untuk kerja tugas. Lama waktunya. Jadi kalau ada waktu kosong tak kerja tugasnya supaya cepat dikumpul. Tenang Meki toh. Oke, jadi silahkan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.